Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah ahli ibadah dan daging yang dicuri burung. Ada seorang ahli ibadah bernama Syiblul Madari, termasuk dalam golongan an-nusakwal, ubat orang-orang soleh dan ahli ibadah. Kesolehan Syiblul Madari memang tidak diragukan. Namun demikian, sebagai manusia biasa, Syiblul masih memiliki keinginan untuk menikmati makanan yang lezat. Salah satu keinginannya itu adalah makan daging. Suatu ketika, Syiblul membeli daging dan membawanya pulang. Dalam perjalanan, tiba-tiba seekor burung pemangsa terbang mendekat dan mencuri daging tersebut. Tentu saja Syiblul terkejut. Namun demikian, ia tidak memilih pulang ke rumah dan menggerutu, tapi kembali ke masjid untuk berpuasa. Di tempat lain, setelah mencuri daging milik Syiblul, burung tersebut bertemu dengan burung lain dan terlibat dalam perkelahian sengit memperebutkan daging itu. Kebetulan, perkelahian terjadi di dekat rumah Syiblul, hingga akhirnya daging tersebut terlepas dari cengkeraman burung dan jatuh tepat di depan istrinya. Melihat daging tergeletak di sana, sang istri mengambilnya dan kemudian memasaknya. Menjelang sore, ketika langit mulai menjingga dan waktu maghrib segera tiba, Syiblul pulang ke rumahnya untuk berbuka puasa. Sesampainya di rumah, istrinya menyuguhkan daging yang telah dimasak. "Dari mana kau dapatkan daging ini?" tanya Syiblul pada istrinya. Sang istri pun menjawab apa adanya bahwa sebelumnya ada burung yang berkelahi di atas rumah. Mereka berkelahi memperebutkan daging ini. Lalu daging ini jatuh di hadapanku. Aku pun mengambil dan memasaknya, ucap sang istri. Mendengar cerita itu, Syiblul menangis sembari berujar, yang artinya, "Segala puji untuk Allah yang tidak melupakan Syiblul, meskipun Syiblul seringkali melupakannya." Demikian sikap Syiblul Madari ketika berhadapan dengan situasi yang bisa dianggap sebagai musibah. Dia tidak memilih untuk marah dan mengutuk burung yang mencuri dagingnya, tidak juga pulang dengan rasa kesal. Syiblul memilih untuk berpuasa dan menghabiskan waktunya di masjid. Keputusan ini mencerminkan kebijaksanaan dan kedalaman cara pandang Syiblul. Syiblul Madari memilih opsi ibadah sebagai respons atas peristiwa tersebut. Ia sadar bahwa nikmat Allah yang didapatnya sudah begitu banyak, sehingga tidak pantas baginya untuk marah atau mempersoalkan kejadian yang dianggap sepele ini. Oleh karena itu, ia memilih untuk merespons kejadian tersebut dengan berpuasa, menyerahkan segalanya kepada Sang Pemberi nikmat. Baginya, peristiwa itu adalah bentuk lain dari cara bersyukur. Dengan keluasan persepsi, Syiblul Madari mengubah musibah menjadi ibadah. Ia memasrahkan dirinya kepada Allah. Tidak memaksakan kehendak, menghardik atau mengeluh yang berlebihan. Musibah membuatnya beribadah. Ia menerapkan syukur secara aktual, sebagaimana yang dikatakan Imam Junaid al-Baghdadi, bahwa dimensi penting dari syukur adalah tidak bermaksiat menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sedangkan semua hal berasal darinya, termasuk keinginan untuk bersyukur. Ada kutipan, syukur adalah tidak bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmatnya. Atas dasar ini, Syiblul Madari berserah diri, merendahkan hati dan pasrah. Karena sebanyak apapun manusia bersyukur, tidak mungkin menyamai anugerah yang Allah berikan. Jangankan menyamai, menghampiri saja tidak. Bahkan kata hampir itu sendiri masih terlalu tinggi untuk digunakan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.